kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Di flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang terdapat 8 bagian, yaitu bagian pertama pelanggan, bagian kedua mailroom, bagian ketiga kasir, bagian keempat buku jurnal, bagian kelima piutang, bagian keenam buku besar, bagian ketujuh audit, dan bagian kedelapan bank. Bagian pertama, pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran untuk melunasi piutang dalam bentuk kas dan mengirimkannya ke remittance advance. Kedua kegiatan ini diproses secara manual di bagian mailroom untuk membuat daftar remittance sehingga menghasilkan 4 dokumen rangkap. Dokumen ini akan diproses di kasir, buku jurnal, piutang, dan audit. Setelah menerima bagian dari mailroom seperti kas, remittance advance, dan daftar remittance, bagian kas akan menyiapkan slip setoran lalu menghasilkan bukti setor 1, 2, dan kas yang akan dikirim ke bagian audit dan bank. Bukti setor 1, 2, dan kas menghasilkan remittance advance yang akan diproses ke piutang, yang selanjutnya daftar remittance ini kemudian diarsipkan secara urut sesuai tanggal. Bagian buku jurnal, daftar remittance ini akan mencatat transaksi penerimaan kas ke jurnal secara manual ke jurnal penerimaan kas. Setelah dicatat, selanjutnya membuat rekap jurnal yang akan menghasilkan rekapitulasi jurnal yang akan diproses di buku besar. Selanjutnya, bagian piutang ini menerima daftar remittance dan remittance advance dari kasir. Selanjutnya membandingkan dokumen lalu dicatat dalam kartu piutang, lalu dokumen tersebut dirangkum ke kartu piutang dagang yang akan diarsipkan sesuai tanggal. Setelah melakukan pencatatan di bagian piutang, buku besar akan menerima rekapitulasi jurnal yang akan diproses posting atau dicatat ke dalam buku besar. Selanjutnya, bank yang sudah menerima bukti setor dan kas dari kasir akan mengirimkan kembali ke audit, yang akan selanjutnya bagian audit akan membandingkan dokumen setor dan daftar remittance. Selanjutnya membuat rekonsiliasi bank untuk memastikan kesesuaian antara laporan bank dengan catatan internal. Setelah semua tahap dilakukan, dokumen yang dihasilkan akan diarsipkan secara terpisah sebagai bagian dari prosedur pengendalian internal dan dokumentasi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan.